Pertama-tama kita akan membahas bagaimana caranya mengubah FSM diagram menjadi state table jika diketahui FSM diagramnya. Jadi di sini ada soalnya, yaitu jika sistem berada pada state awal yaitu B, kemudian diberikan masukan berupa deretan bit 1110100. Tentukan state akhir yang dicapai serta keluaran atau output yang dihasilkan. Jadi di sini inputnya kita tulis menurun ke bawah 1110100. Terus current state-nya atau state yang sekarangnya, state awalnya yaitu B. Nah, pertama kita cari dulu yaitu B di sini, state-nya adalah B, state yang sekarang. Nah, perlu diketahui juga bahwa di sini itu yang sebelum tanda atau ini di sini itu menunjukkan sebagai input, sedangkan yang 2 bit ini yaitu output. Jadi di sini adalah FSM diagram 1 bit input dan 2 bit output. Nah, selanjutnya kita next state dari B, jika inputnya 1, kan ini ada yang ke arah sini dan ke arah sini. Kalau ke arah sini yaitu yang inputnya 0, yang ini yang inputnya 1. Maka selanjutnya, next state selanjutnya yaitu D, dan outputnya yaitu yang ini, yaitu 00. Lalu lanjut, karena next state-nya D, kita current state yang sekarangnya yaitu D. Nah, di D itu ada 2 juga, 1 sama 0. Tapi kalau misalkan inputnya 1 ini, maka next state-nya yaitu ke D lagi. Dan outputnya yaitu 10. Lalu karena next state-nya D, maka current state-nya D. Selanjutnya D jika diberi input 1, maka akan ke D lagi. Dan 10. Nah, karena masih next state-nya D, maka current state-nya masih di D, tapi sekarang inputnya jadi 0. Jadi D-nya mengarah ke E. Nah, karena E, dia di sini outputnya yaitu 01. Nah, current state-nya yaitu E. Sekarang E diberi input 1. E diberi input 1. Maka yang ini arahnya ke B. Arah ke B. Dan 01 outputnya. Lalu di sini tetap B current state-nya. B diberi input 0. Maka akan selanjutnya ke C. Yang dimana B ke C itu outputnya 11. Ini C lagi. C diberi input 0. C diberi input 0. Arahnya ke A. Yang dimana outputnya yaitu 10. Sehingga state akhir yang dicapai yaitu A. Dan output yang dihasilkan itu semua ini. Semua output ini. Selanjutnya, bagaimana jika yang diketahui adalah FSM diagramnya dan kita disuruh untuk mencari tabel kebenarannya. Jadi, yang pertama, tabel kebenaran itu ditulisnya, misal ini ada 2 kemungkinan, A, B, C, D, E-nya itu semuanya ada 2 kemungkinan, yaitu jika inputnya 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, yang pertama, jika state sekarang adalah A dan inputnya yaitu 0. Jika A inputnya adalah 0, maka state berikutnya akan tetap A dan outputnya adalah 00. Lalu jika A inputnya 1, akan arahnya ke B, yaitu state berikutnya berarti B, dan outputnya adalah 11. Lalu jika B diberi input 0, maka state berikutnya adalah C dan outputnya 11. Jika B input 1, maka state selanjutnya adalah D dan outputnya 00. Jika C input 0, maka arahnya ke A dan outputnya 10.
Jika C inputnya 1, arahnya ke B 01. Lalu jika D input 0 ke E 01, jika D 1, maka akan ke D lagi dan 1, 0. Lalu E jika 0, maka akan ke A 1, 0. Dan E1 akan mengarah ke B 01. Selanjutnya, bagaimana jika kita disuruh untuk membuat FSM diagramnya jika diketahui state table-nya. Jadi di sini cara membaca table ini yaitu present state, yaitu state yang sekarang, next state adalah state selanjutnya, dan output yaitu keluarannya. Jadi di bagian sini yaitu tuh menunjukkan inputnya. Karena di sini state-nya ada 4, maka kita membuat 4 state. Nah, state yang pertama yaitu 00, state yang kedua yaitu 01, state ketiga yaitu 10, dan state keempat yaitu 11. Pertama, cara bacanya itu kan present state-nya 00. Terus jika diberi input 0, maka state selanjutnya yaitu 11. Berarti kayak gini, panahnya ke arah 11. Dan cara menulisnya berarti 0-nya di kiri. Lalu kalau misalkan inputnya 0, outputnya adalah 0. Kayak gitu. Nah, lanjut 00 ke 01. 00 ke 01 itu kalau misalkan inputnya adalah 1. Kalau input 1, maka outputnya adalah 0. Lanjut ke sini. 01 ke 11. 01 ke 11 itu terjadi jika inputnya 0. Kalau misalkan inputnya 0, maka outputnya 0. Lalu ke sini 01 ke 00. 01 ke 00 itu terjadi jika inputnya 1. Kalau inputnya 1, outputnya 0. Nah, lalu di sini 10 ke 10 lagi. 10 ke 10 lagi akan terjadi jika inputnya 0. Maka outputnya adalah 0. Lalu 10 ke 11. 10 ke 11 itu terjadi jika inputnya 1. Dan input 1 akan menghasilkan output 1. Lalu ada 11 ke 10. Di sini berarti 11 ke 10. 11 ke 10 itu akan terjadi jika inputnya 0 dan outputnya ini 0 juga. 11 juga bisa terjadi ke 10 kalau misalkan inputnya 1, output 1 yaitu 1 juga. Jadi kurang lebih seperti ini gambar FSM diagramnya. Sebelum-sebelumnya kita kan sudah membahas bagaimana caranya FSM mili diagram, cara membuatnya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan FSM mur? Jadi bedanya mili sama mur itu kan kalau mili tadi itu outputnya bergantung pada input juga, input sama state saat ini. Makanya outputnya ditulis pada saat transisinya atau kayak diberi kasih tulisan atau. Nah, tapi kalau misalkan di mur ini output itu hanya bergantung pada state saat ini. Jadi bukan bergantung pada inputnya. Nah, makanya ditulis dalam lingkaran itu sendiri, ditulis di bawahnya. Jadi ini tuh sebenarnya output dan di sini tuh sebenarnya input. Lanjut, jadi pertama cara menulisnya itu sebenarnya hampir mirip-mirip. Pertama present state-nya yaitu 00.
Kalau misalkan 0, 0, inputnya adalah 0, maka next state-nya atau state selanjutnya bakal balik ke 0, 0 kan. Bakal balik ke 0, 0, dan outputnya yaitu otomatis bakal yang ada di dalam sininya, yaitu 1. Lalu kalau misalkan 0, 0 inputnya adalah 1, 0, 0 inputnya adalah 1, maka next state-nya adalah 0, 1. 0, 1. Nah, karena state sekarangnya yaitu 0, 1, berarti outputnya yaitu si yang ada di 0, 1 ini, yaitu 1. Kalau misalkan 0, 1, inputnya adalah 0, 0, 1, inputnya adalah 0, berarti ke 1, 1, dan outputnya adalah 0. Kalau misalkan 0, 1 inputnya 1, 0, 1 inputnya 1 ke 0, 1 itu lagi, dan karena 0, 1 berarti outputnya adalah 1. Lalu 1, 0, kalau misalkan inputnya 0, 1, 0 inputnya 0 ke 0, 1 dan outputnya 1. Outputnya 1. Kalau misalkan 1, 0 itu inputnya 1, maka ngarah ke 0, 0. 0, 0 dan outputnya yaitu ini, 1. Kalau 1, 1 itu inputnya 0, berarti kan ke arah 1, 0. 1, 0 ini apa outputnya? 0. Kalau misalkan inputnya adalah 1, inputnya 1 ke 1, 1 itu lagi. Tapi 1, 1 itu apa? Outputnya 0. Jadi kurang lebih kayak gitu. Pokoknya tergantung pada state saat ininya, bukan pada proses transisi atau si inputnya apa. Lanjut aja ke contoh soal ASM. Jadi perlu diketahui dulu bahwa ASM itu kan cara bacanya mirip-mirip flowchart ya. Jadi di sini adalah proses yang kotak, sedangkan yang ini tuh adalah decision-nya atau pemilihan. Ini tuh inputnya, R1 itu input. Lalu di sini ada state-nya. Nah, di sini tuh cara bacanya ini R1 itu ada dua kemungkinan, adalah kalau misalnya 0 atau low atau mati, dan ada yang 1. Nah, nanti R1 itu bakal ke arah 1, atau kalau misalnya R1-nya nyala nih, berarti nanti gear 1-nya atau misal state G1-nya ini akan nyala juga, syaratnya itu. Nah, jadi perlu diperhatikan ya syaratnya. Jadi G1 itu bakal nyala kalau misalkan R1-nya itu 1, tidak ngaruh R2 sama R3-nya. Tapi G2 itu bakal nyala asalkan R1-nya harus 0 dulu. R1 harus 0, terus R2-nya harus 1. Itu G2. Sedangkan G3 itu bakal nyala kalau misalkan R1, R2-nya harus mati, terus R3-nya nyala. Oke, kalau misalnya 00 semua nih, 0, 0, 0, nah baru reset atau kembali ke posisi diamnya idle. Oke. Nah, jadi langsung aja, kan pertama kita udah diketahui nih R1-nya. Ini G1-nya sebenarnya belum ya. Jadi R1, R2, R3-nya udah diketahui. Kita bagi-bagi dulu nih kapan dia terjadi perubahan. Misalkan di sini nih. Di sini kan. Di sini sama di sini. Nah, di yang pertama dulu nih. Ini kondisinya, ini aslinya 0 ya. Berarti 0, 0, 1. Kalau 0, 0, 1 ini kan sudah sesuai syarat kan. Yaitu kalau misalkan keduanya 0, maka R3 atau G3-nya baru bisa nyala. Nah, maka di sini G3-nya akan nyala sampai ke garis ini. G3 bakal nyala sampai garis itu. Nah, lalu di sini ada perubahan lagi, 0, 0, 0. Berarti dia akan langsung mati. Dia di sini bakal 0 sampai sini, 0 sampai sini. G2-nya. Oke, sekarang di sini ada 1, 0, 0. Kalau 1, 0, 0, otomatis G1 bakal nyala. Sampai ke garis kapan dia ada perubahan. Dianya bakal 0, terus ini bakal 0. Lalu di sini ada perubahan lagi, 0, 0, 0. Berarti reset ya. Reset sampai ke garis kapan dia ada perubahan. Nah, di sini ada 0, 1, 0. 0, 1, 0. Kan dia udah mati nih. Berarti si R2 bisa nyala tuh karena R1-nya udah mati. Berarti di sini bakal di sini bakal nyala. Sedangkan dia di sini bakal
low aja, ini juga bakal low aja si G3-nya. Oke, sekarang 1 1 1 1 1 1, walaupun semuanya nyala, tapi tuh yang diprioritaskan paling utama adalah si R1-nya. Berarti yang bakal nyala itu yang si G1-nya. Sampai kapan terjadi dia ada perubahan, dia bakal low, walaupun dia 1, si R2-nya ini juga bakal low. Lanjut, di sini ada 0 1 1. Ya, udah 0 nih. Yang jadi prioritas sekarang R2 1 ke G2. Tapi karena dia nggak 0, maka R3 walaupun dia 1 nggak akan bisa ngarah ke G3. Karena dia ngarahnya R2 tuh langsung ke 1 kan. Berarti dia bakal naik di sini. Sedangkan dia bakal tetap turun walaupun dia 1. Ini karena emang 0, ya udah 0. Jadi G1 itu gambarnya bakal sama kayak R1-nya, karena kan emang dia yang menjadi prioritas tuh. Nah, nanti G2 bakal naik kalau misalkan emang ada kesempatan dia pada saat dia 1 dan R1-nya harus 0. Sedangkan G3 cuma ada kesempatan naik kalau misalnya dua-duanya 0.